Oke, hari ini kita akan membahas tentang uji linearitas, salah satu uji asumsi klasik ya. Untuk pengambilan keputusan nanti bisa dilihat pada kolom deviation from linearity di bagian SIC ya untuk keputusan pertama. Jika nilai SIC lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan linear, berarti lolos uji linearitas. Nah, sebaliknya jika nilai SIC di bawah 0,05 tidak ada hubungan linear, jadi tidak bisa dilanjutkan ke uji hipotesis. Nah, untuk alternatifnya adalah pertama dilakukan penelitian ulang gitu ya, sehingga didapat data baru, atau alternatif kedua menghitung dengan uji hipotesis yang sifatnya non parametrik sehingga tidak lagi kita menghitung uji asumsi klasiknya berupa uji linearitas gitu. Untuk pengambilan keputusan kedua, kita juga bisa menggunakan F-hitung ya, sama di kolom deviation from linearity juga. Cuman standarisasinya agak kebalik dengan nilai SIC. Kalau nyari di F-hitung, itu jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka terdapat hubungan linear, berarti lolos uji. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka tidak ada hubungan linear, begitu. Kita masuk ke tabel Excel. Nah, ini tabel Excel-nya. Variabel X layanan akademik, variabel Y kepuasan mahasiswa. Jadi pengaruh layanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa. Kita ambil di skor totalnya. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, masuk di variable view, kemudian kita klik X untuk variable X, kemudian Y variable Y. Di variable X bisa kita kasihkan label layanan akademik. Untuk Y-nya tadi kepuasan mahasiswa gitu. Sekarang kita klik data view, kemudian masuk ke tabel Excel. Ini respondennya ada 12 orang ya. Copy, Ctrl C, kemudian paste. Kemudian satu lagi untuk kepuasan, copy dan Ctrl paste gitu. Kita hitung uji linearitasnya, analyze, kemudian compare means, kita masuk di means. Kemudian untuk layanan akademik dia variabel X ya, independent, variabel bebas, kepuasan mahasiswa variabel terikat. Nah, kemudian kita klik option. Di bagian option, statistik tetap median, sel statistik ini juga tidak perlu dirubah. Nah, di bagian bawah itu harap dicentang tes fault linearity-nya. Klik continue dan klik OK. Nah, maka akan muncul tabel begini. Nah, di bagian bawah ini kita copy saja, Ctrl C ya, kemudian Ctrl N, pas. Oke, untuk hasilnya bisa kita lihat di deviation from linearity bagian SIC yang pertama tadi. Jika nilai SIC lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan terdapat hubungan linear lolos uji, dan ini 0,4, jadi di atas 0,05. Sedangkan untuk F hitung bisa kita lihat di sini, ini nilai F hitungnya. Untuk F tabel kita perlu memperhatikan angka di deviation from linearity dan within groupnya 7 dan 3. Nah, ini F table 7 ya. Di deviation from linearity, angka yang ada di deviation from linearity itu merupakan lambang dari angka yang di atas ini. Kemudian di within group itu yang di bagian kiri. Nah, jadi tadi kita lihat kembali di deviation from linearity itu angka 7, kemudian within groupnya angka 3. Berarti 7 masuk di sini ya. Kemudian di kolom nomor 3, maka didapat angka 8,89. Nah, 8,89. Jadi standarisasinya tadi adalah yang ini. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terdapat hubungan linear. Nah, angkanya tadi kan untuk F tabel itu 8 ya. Ini. Nah, 78,89. Kemudian untuk angkanya di F tabel ini adalah 1,2. Nah, tadi angka di depannya 8 dan ini 1, berarti lebih kecil dari F tabel. Maka berdasarkan perhitungan F hitung dan SIC ya,
pada kolom deviation from linearity dinyatakan terdapat hubungan linear, maka lolos uji linearitas. Pada dasarnya biasanya cukup saja menggunakan pada kolom seek ya, untuk yang di sini cukup sebenarnya. Tapi kalau Anda pengen keduanya juga bisa. Untuk tabel bisa download di internet atau dihitung sendiri juga ada rumusnya. Oke, saya kira sudah oke ya untuk uji linearitas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.